Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan ceria. Bahagia selalu. Materi kali ini saya coba tawarkan mengenai suara kosmik. Kosmik atau kosmos itu artinya adalah sebuah keteraturan yang sudah ada, masih ada, dan akan selamanya ada. Dan konon suara kosmos ini cikal bakal dari segala keberadaan pengisi ruang semesta. Nah, bukan hanya di luar sana, sebetulnya di dalam diri kita juga ada. Para leluhur kita sudah menemukannya ribuan tahun yang lalu. Dibagi dalam 4, ditambah 1 yang jadi intinya, yaitu mang, ang, ah, ung, kemudian ong. Nah, suara ini ada di dalam diri kita, artinya kita pun mampu menggunakannya. Tapi sebelumnya saya jabarkan dulu ya, agar tidak salah kaprah dalam memahaminya. Mang itu letaknya ada di timur. Disebutnya sebagai Sang Hyang Iswara, penguasa angin. Warnanya putih. Kemudian ang itu letaknya ada di selatan. Penguasanya Sang Hyang Brahma, yaitu penguasa api, warnanya merah. Kemudian wilayah barat dikuasai oleh Mahadewa, yaitu penguasa tanah, warnanya kuning. Kemudian yang ada di utara itu adalah Sang Hyang Wisnu, penguasa air, warnanya hitam. Jadi putih, merah, kuning, hitam. Kalau disatukan seluruhnya, dibacanya menjadi mang, ang, ah, ung. Kemudian dari keempat suara tersebut disatukan. Kita menyebutnya sebagai ong atau hong. Nah, itu penyatuan dari seluruhnya. Nah, dalam materi yang sekarang ini saya mencoba untuk menawarkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan mang, ang, ah, ung, ong, bukan. Tapi bagaimana cara kita mengucapkannya? Begini caranya ya. Mang atau suara mang itu adanya pada daerah ini. Itu akan menggetarkan wilayah bahu, ya, kemudian wilayah muka, sebagian muka, jadi sekitar ini nih akan menggetarkan ini. Jadi suara mang. Tentu ini semua harus diatur berdasarkan pola pernafasan kita juga. Kemudian nada suara ang. Ang itu hanya di leher suaranya. Ang. Ini saya ucapkan agak keras ya, supaya bisa dimengerti. Tapi sebetulnya suara itu harus lembut sekali. Seperti halnya sebuah tarikan nafas yang begitu lembut juga. Jadi suaranya halus, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian suara ah. Suara ah sering kita gunakan sebetulnya. Dan ini adalah suara yang dirahasiakan, dilarang
mengatakan ah, karena berbahaya. Ini nggak akan saya bahas ya. Yang penting kan kita sehat saja dulu. Kemudian baru suara Nah itu ada di bagian muka ini. Jadi singkatnya seperti ini. Mang. Ini kita rasakan sekali. Ini ada di sekitar sini. Dan kadang itu menggetarkan seluruh badan kita. Suara mang itu. Kemudian suara ang itu yang ada di leher. Ini sebagai unsur, kalau di kita itu ibarat kabel kali ya. Kabel yang menghubungkan antara badan bagian bawah dengan pusat energi, pusat kelistrikan. Jadi suaranya pun hanya ada di tenggorokan di sini, atau disebutnya sebagai Sanghyang Hurip. Nah, yang paling penting pada titik ini adalah dengungnya. Kemudian suara ung hanya ada pada bagian kepala. Rasakan di bagian kepala. Jadi bibir kita itu agak sedikit manyun gitu ya. Sampai getarannya terasa ke telinga, ujung hidung, bibir ini, kemudian sampai ke seluruh kepala ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk suara mang adalah memperlancar atau memicu saraf-saraf yang ada di sekitar ini. Itu mang. Jadi mang gitu. Itu suaranya ada di sekitar sini. Itu untuk memicu saraf-saraf di sini. Intinya semua untuk mengaktifkan sistem saraf. Kemudian suara ang itu betul-betul fokus di sini, di tenggorokan. Fungsinya agar dia memicu kelenjar tiroid dan lain sebagainya. Tiroid dibutuhkan, tapi kalau berlebihan kan menjadi berbahaya. Lalu suara ung betul-betul hanya di kepala. Nah, suara ong itu turun, ada di bawah sini. Rasakan sampai dia ada di bagian dada. Rasakan hingga dia betul-betul bergetar. Dada kita itu bergetar sekali. Logikanya begini. Semua unsur tubuh kita itu kan terlindungi ya oleh tulang. Kepala dilindungi oleh batok. Jadi tidak mungkin bagian dalamnya itu dipijat, itu nggak mungkin. Atau digoyang-goyang, itu digocak-gocak, itu nggak bisa. Lalu leher kalau dipencet-pencet begini kan kita nggak tahu juga bagian yang terdalam, yang paling sensitif, termasuk di kepala tadi ya, itu kan tidak bisa dipijat atau apapun, nggak bisa. Dia hanya bisa aktif apabila digetarkan. Kemudian ung juga sama. Ung yang ada di bagian kepala kita itu betul-betul akan merangsang dari mulai ujung telinga, ujung hidung, bibir, pokoknya titik-titik penting yang berkaitan dengan sistem saraf itu akan diaktifkan kembali. Nah, ong itu betul-betul ada di bagian dada kita. Sampai terasa sekali. Ingat, sampai terasa dan fokuskan pada suara itu. Memang tidak bisa sekaligus bisa.
harus berlatih. Ingat, semua yang berlatih pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan disiplin latihannya. Kalau bisa, cari tempat yang tidak mengganggu orang. Nanti disangkanya aneh lagi. Kalau orang yang nggak tahu kan nyangkanya itu orang ngapain? Mang, ang, ah, ong itu untuk apa? Ngapain gitu. Padahal kita sedang menselaraskan diri, vibrasi kita dengan semesta, hingga dalam prosesnya dari sekian banyak yang kita ungkapkan itu mulai berselaras dengan gelombang alam, gelombang kosmos, gitu, suara kosmos tadi. Ini sebabnya kalau di Jawa Barat disingkat menjadi maung, padahal dari kata mang, ang, dan ung yang terdiri dari putih, merah, dan kuning. Mang, ang, ung, ahnya tidak disebutkan karena itu bahaya kalau disebutkan. Tapi kan yang penting kita sehat dulu ya, sehat sistem saraf di badan kita gitu. Nah, ini cara cepat untuk mencapai pencerahan. Pencerahan dan kesehatan akan terjadi apabila semua sistem saraf di badan kita itu aktif. Nah, caranya seperti yang tadi. Jadi dia hanya bisa disentuh oleh getaran. Getaran yang kita buat sendiri tentunya. Bukan getaran yang ada dari luar. Dari luar juga ada, konon sebagian mengatakannya begitu. Jadi dirangsang bagian luarnya. Hanya kalau suara itu dikirim dari luar, itu kan masuknya hanya lewat telinga. Sedangkan kalau kita yang mengucapkan, kita merasakan sekali reaksi di tubuh kita. Itu sebabnya kalau disebutkan harimau, hari, mang, ang, ung, atau hari, m, a, u. Kalau dibaca menjadi harimau, padahal nama aslinya adalah lodaya. Kalau di Jawa Barat itu ada sebutan lebih spesifiknya yang disebut sebagai Cibodas, Ciberem, dan Cihideng. Artinya Cibodas itu putih, Ciberem itu merah, dan Cihideng itu hitam. Simbol dari Sang Hyang Iswara, Sang Hyang Brahma, dan Sang Hyang Wisnu. Nah, mudah-mudahan kalau kita melatihnya terus-terusan, disiplin yang tinggi, maka dia akan menunjukkan dampak yang luar biasa sekali terhadap tubuh kita. Sehat bagian kepala kita, sehat kelistrikannya, bagian tenggorokan kita, ini nih kabel ini penghubung antara tubuh bawah dengan bagian pusat data ini, pusat pengolahan data ya, itu kabelnya bagus. Kemudian ke bagian rasa, itu ke jantung ya, paru-paru, dan bagian liver gitu, atau bagian hati. Nah, itu nanti akan aktif karena hanya getaran itu saja yang mampu menembus bagian yang terdalam di tubuh kita. Itu mudah, tapi yang susah itu mendisiplinkan diri kita agar kita terus secara konsisten terlatih ya, disiplin melakukannya. Tidak perlu waktu khusus kok, tapi kalau punya waktu khusus sangat baik tentunya. Berapa lama ini harus dilakukan? Jangan tanya jumlah ya, jangan. Lakukan sampai mendapatkan sensasi atau sampai mendapatkan sebuah rasa yang oh ini rasanya, oh begini rasanya. Kalau diucapkannya biasa, itu nggak akan ada dampaknya. Misalnya kata hanya begitu saja,
itu nggak akan ada dampaknya. Ya kalaupun ada sedikit sekali. Nah yang lain juga sama. Ketika diucapkan itu ada rasa yang berbeda. Jadi coba, susah kalau hanya mendengar teorinya begini saja. Harus dicoba. Semoga apa yang saya paparkan bisa berguna dan bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena tubuh yang sehat tentu akan menyehatkan jiwanya juga. Kita akan menjadi orang yang tanda petik luar biasa. Karena semua manusia yang lahir itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan semua yang kita bawa dari sejak kecil itu hanya bahan dasar. Tugas kita lah setelah dewasa ini mengembangkannya. Hingga kita mampu mencapai derajat yang lebih tinggi. Ya. Oh iya, ada yang lupa. Boleh saya minta tolong? Kita kerjasama. Saya secara pribadi mewakili seluruh bangsa Indonesia ingin mengangkat nama Indonesia muncul ke panggung dunia agar dunia tahu bahwa kita masih ada. Untuk itu saya minta tolong kepada yang peduli terhadap negeri kita untuk memberikan subscribe. Bukan ke saya, bukan, tapi ke 1% Royal Blood. Jadi tinggal dicari saja di YouTube. Yang peduli dengan negeri kita saja tentunya ya, para pecinta negeri, para pecinta bangsa, dan para pejuang tentunya. Ini yang bisa kita perjuangkan untuk negeri kita saat ini. Baik, demikian kita putuskan mata rantai virus COVID-19 dari diri kita dan keluarga kita. Tetap tinggal di rumah dan giat berlatih. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu.